Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kebanggaan kita, Zapa Berkah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesihatan, kekuatan. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang baik, ya. Semoga segala hal yang baik-baik akan datang kepada kita hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini izinkan saya menyambung kembali pembicaraan yang lalu, iaitu berkaitan dengan strategi yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf, strategi bisnis yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan perdagangannya. Jadi kemarin saya sudah membahas 6 bagian. Kita lanjut lagi pada hari ini 3 bagian. Jadi semuanya adalah 9, ya. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya melanjutkan itu bagian ke-7. Bagian ke-7 yaitu selalu belajar. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, ya, sebagai orang yang diberikan oleh Allah kemurahan rezeki, ya, seperti itu. Jadi kita hendaklah mengetahui yang namanya ilmu, ya, ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang jual beli, seperti itu. Jadi yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah bagaimana usaha kita untuk untuk menambah ilmu kita, menambah perbendaharaan kita mengenai kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf itu kita harus menambah ilmu yang berkaitan dengan perdagangan ini, khususnya pada bidang ilmu fikih, ya. Jadi ilmu fikih itu membahas tentang perdagangan dan perekonomian ini pada bab muamalah. Jadi pada bab muamalah itu, ya, diajarkan kita untuk melakukan transaksi jual beli ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi fikih muamalah ini sangat berguna kita pelajari, seperti itu, ya, karena fikih muamalah ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain, seperti itu. Bagaimana kita akad jual beli, bagaimana dalam jual beli itu ada hukumnya misalnya ada hukum haram, ada sunnah jual beli, ada kewajiban kita di dalam jual beli seperti akad jual beli dan sebagainya, ya. Jadi kita harus belajar berkenaan dengan perekonomian kita, ya, perdagangan kita itu kita tak lepas daripada ilmu keagamaan. Jadi khususnya pada bidang fikih ini, fikih muamalah, seperti itu. Jadi itu hal yang pertama yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Kita harus belajar ilmu keagamaan, ya. Jadi menyambung di sini bahwasanya yang dikatakan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab pernah menyebutkan bahwasanya katanya jika seseorang itu tidak tahu ilmu agama, tidak tahu ilmu tentang berjualan atau membeli gitu, maka kata Umar bin Khattab, janganlah ia berbelanja di tempat kami, ya. Janganlah ia membeli di tempat kami, seperti itu. Jadi itu teguran keras dari Umar bin Khattab, ya, bahwasanya ketika kita berbelanja, ketika kita membeli sesuatu, kita harus punya
ilmu ya, harus punya ilmu. Salah satu contohnya adalah ilmu tentang akad tadi, bagaimana kita menjual ya. Contohnya saya jual gitu. Yang membeli juga menyebutkan saya beli, seperti itu. Jadi ada akad jual beli di dalamnya. Itulah untuk sahnya kita berjual beli ya, atau kita berdagang. Jadi banyak contoh yang lainnya ya, tentang bab muamalah ya, atau jual beli ni tadi. Jadi selanjutnya ada juga di sini menurut Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu menyebutkan bahwasanya katanya pedagang yang tidak tahu ilmu fikih ya, ekonomi, fikih ekonomi, atau yang kita kenal tadi dengan ilmu tentang jual beli tadi ya, maka katanya akan terjerumus ke dalam hal yang riba. Ya, di sini kita mengetahui bahwasanya saat ini banyak sekali orang-orang yang telah terjerumus ke dalam hal riba ya. Mengapa demikian? Karena banyak faktor yang mendukung itu semua ya. Faktornya misalnya seseorang tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya, lebih besar dari penjualannya. Seperti contoh, dia modal jualannya adalah 100.000, tetapi dia mengambil keuntungan lebih daripada modalnya ya. Jadi dia jual lah misalnya 220 misalnya kan, lebih daripada keuntungan, lebih daripada modal yang dia mulai gitu kan. Jadi itu salah, itu adalah hukum riba ya. Jadi ada juga di sini bukan hanya tentang jual beli ya, tetapi ketika kita yang berkenaan dengan perekonomian, yang berkenaan dengan keuangan, tentulah ada hal-hal yang janggal seperti itu. Kadang-kadang seorang itu menyalahgunakan seperti itu, menyalahgunakan hartanya, menyalahgunakan perekonomiannya itu, keuangannya itu, dengan cara misalnya dia bersikap riba gitu, seperti rentenir. Misalnya meminjamkan uang sekian gitu, dari hasil jualannya dia kasih modal gitu, seperti itu kan. Misalnya 1 juta dia kasih modal untuk kita berjualan gitu. Tetapi ketika kita mengembalikan kepada orang yang mempunyai modal tersebut, itu misalnya harus dibalikkan gitu 1.500.000 seperti itu. Jadi itulah sikap rentenir, sikap riba yang diperlakukan oleh orang-orang saat ini ya. Jadi itu tidak dibolehkan oleh agama. Itu adalah hukumnya haram ya, haram untuk bersikap riba. Seperti itulah yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib juga. Dia menyebutkan bahwasanya ketika kita memasuki dunia perdagangan, ketika kita memasuki dunia bisnis seperti itu, kita tidak boleh bersikap riba ya. Ada kita berlaku riba. Kenapa? Sebab karena kita tak tahu ilmu tentang keagamaan gitu, seperti itu ya. Jadi katanya kita akan terjerumus ke dalam riba ya, kalau kita tak tahu ilmu tentang perdagangan jual beli ini menurut syariat Islam, seperti itu. Jadi untuk yang ke-8 yaitu yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah jangan kita berhutang ya. Jadi kalau kita memulai bisnis, hendaknya kita itu jangan berhutang ya. Kita gunakanlah modal yang ada, misalnya walaupun itu sedikit, walaupun itu hanya Rp100.000, tetapi kita gunakanlah modal kita tadi ya, uang yang kita ada tadi, kita punya, untuk kita modalkan jualan yang sedikit. Jadi kita jangan berhutang ya, berhutang yang banyak seperti itu. Kalau sekiranya berhutang dalam jumlah yang sedikit itu tidak mengapa ya kalau menurut saya, tetapi kita ingat untuk saling membayar ya, dan meminjamkan itu, saling menolong ya kesusahan orang lain, seperti itu.
Jadi selanjutnya, bagaimana kita terbebas daripada hutang, ya. Kita terbebas daripada hutang itu adalah kita mencari partner, ya. Partner ini adalah kawan, ya, kawan atau sahabat kita di dalam kita berjualan, ya, kita berdagang itu kita harus punya sahabat, kita harus punya kawan, ya, kita harus punya teman gitu untuk mengembangkan bisnis kita, ya, yang mana resiko untung, ya, ada resiko rugi, ya, kita tanggung secara bersama-sama, kita jalani secara bersama-sama, ya. Itulah partner atau kawan kita dalam bisnis yang baik. Jadi bagaimana partner tadi atau kawan kita tadi bersama dengan kita gitu, dengan cara dia meminjamkan kita usaha yang mana, ya, dia bisa meminjamkan kita modal, dia bisa meminjamkan kita usahalah seperti itu supaya kita dapat berkembang, ya, supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti itu dalam perekonomian keluarga, ya. Jadi haruslah kita cari orang yang baik, ya, yang mengerti dengan keadaan kita, yang ingin menolong kesusahan kita seperti itu. Tapi jangan sekali-sekali kita menjadi pengemis, ya. Kalau dapat kita carilah duit kita sendiri, carilah modal kita sendiri untuk mengembangkan usaha kita. Tapi garis bawahi tadi, jangan kita berhutang seperti itu. Dan kita harus mencari kawan bisnis, ya, kawan untuk kita berdagang, ya, supaya kita tidak kewalahan gitu, supaya kita mempunyai banyak pengalaman, banyak hal dalam perekonomian itu, seperti itu. Jadi itu yang nomor 8, ya. Nomor 9, ketika kita terjun di bidang bisnis, ya, kita harus memanajemen keuangan yang baik, ya. Jadi ketika kita memulai bisnis, ketika kita memulai usaha, kita harus memanajemen. Maksudnya memanajemen itu adalah kita ada mencatat seperti itu. Kita ada selain bahasa manajemen ini adanya administrasi di dalamnya, ya. Bagaimana kita sebagai pedagang, sebagai penjual ini kita menulis gitu berapa modal kita, ya, apa yang kita beli, ya, di mana kita menyewa lapak dan sebagainya yang berkaitan dengan modal seperti itu. Jadi kita harus mencatatnya gitu, memanajemen, ya, keuangan kita itu dengan baik. Setelah kita melakukan pekerjaan itu, misalnya tadi berapa keuntungan yang kita dapat seperti itu, berapa kerugian yang kita dapat, bagaimana untuk kedepannya bisnis kita itu, ya. Jadi kita harus pikirkan secara baik, ya. Itu kita memanajemen keuangan dengan baik menurut yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi selanjutnya ketika kita memanajemen keuangan kita ini, ya, kita itu memisahkan uang pribadi dan uang dagangan, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin perdagangan kita lancar, bisnis kita lancar, ya, kita harus memisahkan uang pribadi kita, ya, keperluan kita sehari-hari kita harus bedakan seperti itu. Kita harus memisahkan, ya, dari uang dagangan kita. Seperti contoh seperti ini. Kalau seandainya kita memodalkan dagangan kita itu 1 juta misalnya, kan, 1 juta. Setelah kita modalkan, kita berjualan, kita bisnis misalnya, kan, jadi dapatlah semuanya itu 1,5 juta, ya, 1,5 juta. Berarti kita telah mendapat keuntungan daripada penjualan kita itu
sebesar Rp500.000. Jadi ketika kita sudah mendapatkan 1.500.000 tu kan Rp500.000 keuntungannya itu. Jadi 500.000 itu kita ambil gitu, kita ambil separuh dari 500.000 itu, sebesar Rp250.000 untuk keperluan pribadi kita. Itu apa yang ingin kita belanjakan ya, untuk kebutuhan pribadi kita gitu kan. Kita ambillah dari Rp500.000 itu 250.000 ya dari 500 itu. Jadi kita ambillah untuk keperluan pribadi kita, belanja kebutuhan sehari-hari seperti itu contohnya. Jadi Rp250.000 lagi itu kita masukkan ke dalam modal yang kita dapatkan tadi. Ya, modal kita yang 1 juta tadi, kita tambah lagi Rp250.000 menjadi modal bertambah itu Rp1.250.000. Seperti itu. Jadi ada penambahan ketika kita ketika kita mengembangkan bisnis tadi. Itulah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Jadi sangat berguna sekali ya yang diajarkan oleh beliau. Sebabnya kita ni dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tak lepas daripada yang namanya keuangan ya, namanya kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan itu kita laksanakan dengan baik ya, apalagi yang tadi saya sampaikan menurut ajaran Islam ya, kita laksanakanlah kehidupan ini dengan baik. Dan satu lagi hal yang perlu kita dapatkan, perlu kita laksanakan, iaitu kita garis bawahi adalah kita jangan pernah berhenti untuk menolong kesusahan orang lain ya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang ni sebenarnya ada hak daripada orang lain ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang kaya, kita jangan lupa untuk bersedekah, kita jangan lupa untuk berinfak, kita jangan lupa untuk membantu ya kesusahan daripada orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan ya. Jangan kita merasa bahawa kita adalah kekayaan yang kita miliki itu adalah milik kita gitu. Kekayaan yang kita miliki itu adalah semua harta kita. Jangan seperti itu. Jadi kita bantulah gitu orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya dalam bidang perekonomian ya, seperti itu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jumpa lagi pada video saya yang berikutnya ya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.